Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum hidrolika mengukur debit aliran pada saluran terbuka dengan metode flood dengan dosen pengampu Bapak Rian Mantasa STMT. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Muhammad Akbar Ramadan dengan NIM 20-4640-SV-18684 dari Prodi TRPBS Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Saya Orin Bani Arasid dengan NIM 20-4637-SV-18691 Prodi TRPBS Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Mari kita simak video berikut ini. Apa aja sih alat yang dibutuhkan dan bagaimana sih prosedur pelaksanaan praktikum? Alat yang dibutuhkan: meteran, tongkat, bola, stopwatch, dan alat tulis. Prosedur pelaksanaan: membagi sungai menjadi 3 segmen dengan jarak antar segmen sepanjang 5 meter. Segmen 1. Mengukur lebar sungai pada segmen 1 menggunakan meteran. Mengukur kedalaman sungai pada segmen 1 bagian kanan menggunakan tongkat dan meteran. Mengukur kedalaman sungai pada segmen 1 bagian kiri menggunakan tongkat dan meteran. Mencari kecepatan aliran sungai pada segmen 1 bagian kanan menggunakan bola dan stopwatch. Mencari kecepatan aliran sungai pada segmen 1 bagian kiri menggunakan bola dan stopwatch. Segmen 2. Mengukur lebar sungai pada segmen 2 menggunakan meteran. Mengukur kedalaman sungai pada segmen 2 bagian kanan menggunakan tongkat dan meteran. Mengukur kedalaman sungai pada segmen 2 bagian kiri menggunakan tongkat dan meteran. Mencari kecepatan aliran sungai pada segmen 2 bagian kanan menggunakan bola dan stopwatch. Mencari kecepatan aliran sungai pada segmen 2 bagian kiri menggunakan bola dan stopwatch. Segmen 3. Mengukur lebar sungai pada segmen 3 menggunakan meteran. Mengukur kedalaman sungai pada segmen 3 bagian kanan menggunakan tongkat dan meteran. Mengukur kedalaman sungai pada segmen 3 bagian kiri menggunakan tongkat dan meteran. Mencari kecepatan aliran sungai pada segmen 3 bagian kanan menggunakan bola dan stopwatch. Mencari kecepatan aliran sungai pada segmen 3 bagian kiri menggunakan bola dan stopwatch. Data praktikum yang diperoleh pada lapangan. Pada segmen 1 diketahui jarak dengan 5 meter, lebarnya 3,1 meter, kedalaman pada sisi kiri 0,075 meter, kedalaman pada sisi kanan 0,21 meter, waktu pada sisi kiri untuk menghitung kecepatan 10 second, waktu untuk mengukur kecepatan pada sisi kanan 8,5 second. Pada segmen kedua, jarak diketahui 5 meter, lebarnya 3 meter, kedalaman pada sisi kiri 0,14 meter, kedalaman pada sisi kanan 0,27 meter, waktu untuk mengukur kecepatan pada sisi kiri 8,7 second, waktu untuk mengukur kecepatan pada sisi kanan 8,4 second. Pada segmen ketiga, jaraknya 5 meter, lebarnya 3,3 meter, kedalaman pada sisi kiri 0,13, kedalaman pada sisi kanan 0,21, waktunya untuk mengukur kecepatan aliran 10,7, ini pada sisi kiri, pada sisi kanan 8,1 second. Untuk rata-rata jaraknya 5 meter, lebarnya 3,1, kedalaman pada sisi kiri 0,11, kedalaman pada sisi kanan 0,23, waktu untuk mengukur kecepatan pada sisi kiri 9,8, pada sisi kanan 8,3. Perhitungan kecepatan dan debit aliran pada saluran terbuka menggunakan metode flood. Perhitungan pada segmen 1.
kecepatan pada sisi kiri, rumusnya jarak dibagi waktu sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 meter per second. Kecepatan pada sisi kanan, rumusnya masih sama, jarak dibagi waktu sama dengan 0,588. Untuk debit aliran pada sisi kiri, rumusnya B lebar dikali H kedalaman dikali V kecil kecepatan dikali 0,85. Di sini dapat diketahui lebarnya sama dengan 3,1, H kedalamannya 0,075 dikali kecepatannya 0,5 dikali 0,85 dan diperoleh 0,098 meter kubik per second. Debit aliran pada sisi kanan sama dengan 3,1 dikali 0,21 dikali 0,588 dikali 0,85 yang dapat diperoleh 0,325 meter kubik per second. Untuk rata-rata debit aliran pada segmen yang pertama dapat dirumuskan dengan debit aliran pada sisi kiri ditambah debit aliran pada sisi kanan dibagi 2 sama dengan 0,098 ditambah 0,325 dibagi 2 dan dapat diperoleh hasil 0,2115 meter kubik per second. Untuk kecepatan pada sisi kiri pada segmen 2 diperoleh 0,574 meter per second, kecepatan pada sisi kanan 0,595 meter per second. Untuk debit aliran pada segmen kedua sisi kiri diperoleh 0,211 meter kubik per second. Debit aliran pada sisi kanan di segmen 2 diperoleh 0,423 meter kubik per second. Untuk rata-rata debit aliran pada segmen yang kedua diperoleh dengan rumus debit aliran sisi kiri ditambah debit aliran sisi kanan dibagi 2 sama dengan 0,211 ditambah 0,423 dibagi 2 diperoleh 0,317 meter kubik per second. Untuk perhitungannya pada segmen yang ketiga, untuk kecepatan sisi kiri pada segmen yang ketiga diperoleh 0,467 meter per second, kecepatan pada sisi kanan diperoleh 0,617 meter per second. Debit aliran pada sisi kiri sama dengan 0,159 meter kubik per second. Untuk debit aliran pada sisi kanan diperoleh 0,503 meter kubik per second. Untuk rata-rata debit aliran pada segmen ketiga diperoleh dengan rumus debit aliran pada sisi kiri ditambah debit aliran pada sisi kanan dibagi 2 sama dengan 0,159 ditambah 0,503 dibagi 2 sama dengan 0,331. Selanjutnya untuk perhitungan rata-rata debit aliran pada ketiga segmen di Sungai Siantap, Kabupaten Wonosobo diperoleh dengan rumus rata-rata debit aliran pada segmen yang pertama ditambah rata-rata debit aliran pada segmen yang kedua ditambah rata-rata debit aliran pada segmen ketiga dibagi 3 sama dengan 0,2075 ditambah 0,317 ditambah 0,331 dibagi 3 sama dengan 0,285 meter kubik per second. Sekian praktikum hidrolika mengukur debit aliran pada saluran terbuka menggunakan metode float dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.